Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya boleh merindu melihat tangan-tangannya diberkati sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap keajaiban-keajaiban yang kita alami. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di hari yang kedua, di bulan yang baru Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ada di pagi yang indah ini Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami tahu, karena kami rindu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, persilakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Kami mempersembahkan hati kami, kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, akhirnya ibadah ini, biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk datang menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku
Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, mari katakan ku datang. Ku datang dengan syukur membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Mari katakan, sungguh karyamu Tuhan, karyamu menyelamatkanku. Menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hati. Katakan hanya Engkau. Datang dengan syukur kami Tuhan. Oh, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin kami menyenangkan-Mu Tuhan. Dan mari katakan, sungguh karya-Mu Tuhan. Persembahan kami Tuhan, persembahanku. Membawa hanya Engkau Tuhan, Engkau di hidupku, Yesus.
bagimu jiwaku. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan, bawaku erat, bawaku erat di hadirat-Mu. Dengan iman katakan, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, membawa hati, katakan hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku ku bawa. Oh, inilah Tuhan, inilah persembahanku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari jemaat Tuhan katakan, hanya Kau Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Katakan, ku membawa sebagai persembahan kami Tuhan. To Jesus glory. Katakan Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan di hidup kami. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa inilah Tuhan. Untuk Yesus, Kau
persembahan yang hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Jadi bukan selalu ingin berdiri. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembah. Katakan, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan sembahmu kepada Dia. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami persembahkan Tuhan, kami persembahkan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Oh Tuhan, Kau lihat setiap hidup kami, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tanda kami tidak mampu, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Nikmati, terus nikmati. Oh, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang kudus, ya Tuhan. Oh, oh, bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, nama yang menyelamatkan kami, nama yang menebus kami, Yesus Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bawa hati kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Sungguh Kau indah Tuhan, sungguh Kau indah Tuhan. Oh,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita panggil nama Tuhan. Ku panggil nama, sungguh Kau Tuhan yang mendengar seruan kami. Ku dengar jawabku, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan kami. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya nyatakan, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau sumber jawaban bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami berseru, Kau mendengarkan seruan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi dengan Engkau. Kami mau bersorak, kami mau melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak, bersukacita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Haleluya. Kuasanya kita buat hidup sebentar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit kepada Tuhan, bangkit suka nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya dengan iman, katakan kita buat hidup sebentar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. Sebab namamu Tuhan. Bangkit lukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat hidup sebentar, kalahkan dunia dengan kuasa. Mari serukan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, beri tepuk tangan. Haleluya. Namamu Tuhan, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas jalan. Katakan nama Yesus, nama Yesus di atas jalannya, nama Yesus di atas jalan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita katakan pujian. Haleluya. Keselamatan dan kuasa, kepemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekaranglah tiba keselamatan
tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilakukan karena relevannya para pendakwa kita. Teruskan oleh darah dosa, katakan oleh kesaksian kita. Oh iblis, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh kesaksian kita, dengan keras katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah. Sekali lagi katakan oleh darah, dengan keras katakan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Kau menyelamatkan kami Tuhan, Kau menggantikan hidup kami dengan hidup-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari kita nyatakan puji ini dengan sungguh-sungguh. Katakan di dalam segala janjinya, oh apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, kami percaya Tuhan Kau yang membela kami. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Dalam segala hal Tuhan, dalam segala hal janjinya
percayalah Tuhan yang bela. Biar jemaat katakan, meskipun yang kenyang kedatangan kami Tuhan. Naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Juga semua bangkit berdiri. Adik sekolah minggu boleh masuk ke depan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Kau Tuhan yang bela. Sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala tanpa terkecuali Tuhan, janjinya tak berubah. Percayalah Tuhan yang bela. Beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, karena tangan-Mu yang mengangkat kami, tangan-Mu yang memampukan kami, sehingga kami bisa ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong jadikan kami seorang pendengar yang setia, terlebih lagi menjadi seorang pelaku firman di dalam Engkau. Kami menyerahkan dalam tangan urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Berapa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu memberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Orang yang datang pagi hari ini lewat pintu itu, yang datang dengan kekosongan, pulang dengan tangan yang penuh, dengan sukacita, dengan berkat rohani yang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini anugerah Tuhan nyata buat setiap kita di tempat ini. Oleh karena itu pagi hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Permakris, fakultas dari Unhas ya. Jadi mereka akan lelang suara dan juga akan ada basar makanan di bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bantu sama-sama, karena mereka juga adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita juga, adik-adik kita juga sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul berkat dari pergumulan. Nah, sudah seringkali Tuhan, kita sebagai orang Kristen, Tuhan seringkali mengizinkan yang namanya pergumulan, kesesakan,
menimpa hidup kita. Bahkan kadangkala pergumulan baru selesai, bahkan belum selesai, pergumulan yang lain sudah datang lagi. Dan Tuhan memang izinkan itu terjadi. Nah ternyata di balik pergumulan itu, ada yang namanya selalu berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selalu ada maksud Allah yang nyata. Nah kalau kita pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, kalau kita lihat di Yakobus mungkin, kita berbicara bahwa mari kita melihat masalah itu, pergumulan itu sebagai suatu berkat. Yang setuju katakan amin. Maka pagi hari ini kita akan belajar berkat apa yang kita terima saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi kesesakan, saat kita menghadapi masalah. Nah pagi hari ini saya tidak akan berlama-lama, saya akan cerita, kita akan belajar bersama-sama dari tokoh yang namanya Ayub. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari handphone ataupun yang kitab hard copy yang kita bawa, Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Nah untuk menghormati firman Tuhan, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, dan kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Untuk menghormati firman Tuhan saya ajak kita semua bangkit berdiri. Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Yakub yang mengalami pergumulan saat ingin bertemu dengan kakaknya siapa? Esau. Esau yang kemudian menjadi Edom. Ya. Lah, sebelum saya ceritakan, saya mau flashback sedikit, saya melangkah lebih ke belakang sedikit untuk menceritakan kisah mengenai Esau dan Yakub. Nah, menariknya adalah kalau kita tahu Esau dan Yakub itu anak kembar. Ya, Esau dan Yakub itu sebenarnya anak yang kembar. Di dalam pertumbuhan kehidupan mereka, Yakub dikasihi oleh si Ribka, kemudian Esau dikasih oleh Yakub. Ya, dikasih oleh Ishak. Jadi kedua orang ini dibesarkan dengan pendidikan yang pilih kasih. Yakub dikasih oleh Ribka ibunya, sementara Esau dikasih oleh Ishak. Meskipun mereka anak kembar, tetapi ternyata mereka punya kepribadian yang berbeda, sangat bertolak belakang. Ya, yang pertama, Esau itu orang yang suka tergesa-gesa, orang yang tidak pernah pikir panjang, orang yang suka di lapangan. Jadi kalau di kantor itu kita juga kadang ada orang di lapangan, ada orang di belakang meja. Nah, Esau itu orang yang suka di belakang meja. Ya. Ciri-ciri fisiknya karena dia sering di lapangan, makanya ciri-ciri fisiknya dia kulitnya kemerah-merahan dan dia berbulu. Gitu ya, banyak bulunya. Jadi kalau misalkan kita ketemukan dia, kita melihat mungkin keset lagi berjalan. Kan gitu. Nah, sementara Yakub kebalikannya. Dia orang yang tenang, suka tinggal di kemah. Jadi dia kalau ikut lomba Hell Kitchen, dia menang karena jago masak. Berenebon terutama. Cup kacang merah, kan begitu.
Ya. Jadi dia ini punya ciri khas yang makanya oleh karena itu, karena dia suka tinggal di kemah, makanya ciri-ciri Yakub dia punya kulit itu licin. Ya gitu ya. Ibarat kata kalau ada Natasha zaman itu, dia sering ke Natasha, jadi licin kulitnya. Suka skincare. Gitu ya. Suka lulur atau apa. Ada perbedaan yang mendasar. Nah, saya pengen kita pusatkan pada kehidupan Yakub. Kedua orang ini bertentangan, tapi kita coba lihat Yakub. Nah, walaupun Yakub ini orangnya tidak suka di lapangan, tetapi dia ini agak sedikit tricky. Tahu tricky? Suka nipu, tuti, alias tukang tipu. Kenapa? Karena kalau kita baca nanti kehidupannya, di sepanjang hidupnya, yang pertama dia tipu siapa? Kakaknya Esau. Perihal hak kesulungan. Jadi karena kakaknya ini dari berburu, lapar, dia bikin berenebon. Wah, si Esau minta berenebonnya, minta berenebonmu. Sorry, kalau kamu mau minta, kasih dulu hak kesulunganmu. Karena saya tadi katakan Esau orangnya tergesa-gesa, dia kasih. Dia tukar hak kesulungannya dengan semangkok bubur kacang merah. Ya, berenebon zaman sekarang. Nah, kemudian ditukar. Lalu apa yang terjadi? Di situ yang pertama, tertipu. Yang kedua, dia tipu lagi bapaknya, perihal berkat kesulungannya. Dia menyamar menjadi Esau. Ishak waktu itu sudah rabun. Dia tipu lagi bapaknya. Luar biasa ini orang, asli tukang tipu. Nah, setelah dia ambil, dia takut sama Esau, karena Esau ngomong begini. Begitu dia tahu dia diambil lagi berkat kesulungannya, dia ngomong gini, kalau bapak mati dan selesai masa perkabungannya, kamu akan saya bunuh. Didengar sama Ribka. Ribka bilang sama si Yakub, Yakub, kakakmu mau bunuh kamu, kamu cepat lari ke saudaraku namanya Laban. Pergi kamu ke tanah kampungku, ada di sana namanya Laban, kamu pergi ke sana, tinggal di sana, jaga-jaga dulu sampai kakakmu ini yang orangnya tergesa-gesa menggebu-gebu itu tenang. Apa yang terjadi? Dia pergilah ke Laban. Nah, di tempatnya Laban, namanya langit, di atas langit masih adalah langit. Giliran dia ditipu. Jadi tipunya bagaimana? Dia sukanya sama, jadi si Laban punya dua putri, namanya Rahel dan Lea. Lea kakaknya, Rahel adiknya. Nah, apa yang terjadi? Waktu Yakub datang, dia berjatuh cintanya sama si Rahel. Dia ngomong sama si Laban, saya mau menikahi Rahel. Apa yang dibilang Laban? Kamu kerja sama saya 7 tahun. Setelah itu saya nikahkan. Kerjalah dia 7 tahun. Jadi menjaga kambing dombanya si Laban. Tinggal di rumahnya Laban, menjadi anggota keluarga Laban. Setelah tahun ke-7, dia dinikahkan. Ternyata tukang tipu bisa juga ditipu. Sewaktu malam pertama, dia nggak tahu bahwa ini adalah si Lea. Ketipu. Besok paginya, waduh, kok bukan Rahel? Ternyata tukang tipu bisa ditipu, masih ada langit di atas langit. Ternyata lebih jago si Laban, kan gitu. Setelah itu dia protes, Laban kenapa kau kasih? Dibilang Laban, tidak, di tempat kami harus dinikahkan dulu kakaknya, baru adiknya. Terus saya pengen Rahel, ya udah kamu kerja lagi 7 tahun dia kerja. Di Alkitab dikatakan karena jatuh cintanya tinggi, 7 tahun dirasakan cuma beberapa hari sama Lea. Ya anak muda ya, kalau jatuh cinta kayak Yakub. Yakub ini bucin, gitu. Jadi pada saat sudah 7 tahun akhirnya diberikanlah si Rahel. Rahel ini lebih cantik paratnya daripada Lea memang. Akhirnya menikah. Dan mereka kemudian punya anaknya 11. Ditambah 2 budaknya dia punya anak. Sepanjang hidupnya Rahel kerjanya tipu menipu. Dan Rahel menjadi seorang pelarian. Dia lari ke sana kemari dikejar-kejar. Menariknya. Sewaktu tahun ke-15 sampai tahun ke-20 bekerja di tempat Laban, dia ngomong begini sama Laban, Laban, saya kerja begini nggak dapat apa-apa, boleh enggak kita adakan perjanjian? Kalau nanti saya minta kambing dombamu, tapi begini, kalau dia belang-belang atau ada coreng-corengnya, itu punya saya, tetapi kalau yang mulus nanti lahir itu punyamu, bagaimana? Saya jaga kambing dombamu, punya kalau ada yang belang-belang itu punya saya. Laban bilang oke. Ternyata si Yakub ini S3 peternakan. Kenapa S3 peternakan? Jadi pada saat si dombanya itu berkelamin, dia taruh bercak-bercak pohon apa di depannya. Jadi begitu anaknya keluar, loreng-loreng. Nah itu punya Yakub. Makanya S3 peternakan. Kalau ini kan apa? Permakris apa? Kelautan ya? Oh kurang nyambung sedikit, apa-apa ya. Jadi dia S3 peternakan. Dapatlah dia banyak. Lalu kemudian datang firman Tuhan kepada dia. Nah ini yang menarik. Setelah sekian lama pelariannya dia, Tuhan ngomong sama Yakub untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Nah pada saat inilah Tuhan ngomong,
Kamu harus kembali ke kampung halamanmu, kembali ke tempat nenek moyangmu berasal. Di situ mulai pergumulan Yakub. Kenapa? Dia ini pelarian, dikejar-kejar sama Esau, mau dibunuh karena dia jago tukang tipu. Nah perhatikan apa yang terjadi. Si Yakub kemudian pulang. Dia beranikan diri untuk pulang, tapi takut gak dia? Takut, takut sekali. Saking takutnya waktu dia memasuki daerah Kanaan, dia ngomong gini sama utusannya. Dia punya utusan, dia ngomong gini, kamu pergi ke tempatnya Esau, nanti kamu kasih tahu, bilang saya mau balik ya. Nanti lihat air mukanya bagaimana. Utusannya pergi, ngomong sama si Esau, Yakub mau balik. Oke, saya akan menjemput. Dijemput tetapi pakai pasukan 400 orang. Utusannya balik lagi sama si Yakub. Kita sudah ngomong sama Esau. Lalu iya, dia nanti menjemput pakai 400 pasukan. Tambah deg-degan. Ini kalau menyambut ya pakai penari. Ini 400 pasukan. Kalau menyambut damai kan pakai penari ya. Cuma ini ayat Kejadian 32 ayat 7 ngomong begini. Ayat yang ketujuh dikatakan gini, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kenapa? Karena tadi utusannya. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Nah, yang unik di sini, di ayat ke-32, di ayat yang ke-9 sampai 12, pada saat Yakub ketakutan, apa yang Yakub lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10, dia katakan gini. Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Perhatikan, apa yang Yakub lakukan sewaktu dia mendengar kabar itu? Dia kemudian berdoa. Di sini Yakub, perhatikan, orang yang dulunya pelarian, dia kemudian menunjukkan rasa takutnya sama Tuhan. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Ia benar-benar menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Untuk apa? Memperoleh kemenangan dan kelepasan. Apa yang Yakub lakukan? Harusnya kita juga lakukan saat-saat ini. Saat kita bertemu masalah kita pertama kali, apa yang harus kita lakukan? Jangan cari pacarmu. Jangan cari siapa-siapa. Cari Tuhan dulu. Ngapain? Berdoa. Berdoa bisa melembutkan hatimu. Berdoa supaya Tuhan kasih engkau hikmat. Yakub, yang menarik adalah Yakub datang kepada Tuhan. Dia tidak tenggelam dalam ketakutannya. Apa yang Yakub lakukan? Meminta pertolongan, memohon kekuatan perlindungan dari Tuhan. Hal yang sama saat kita menghadapi pergumulan dan kesesakan adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Berdoa. Saya mau kasih tahu begini. Apa itu berdoa? Berdoa seringkali mungkin tidak mengubah keadaan, tetapi berdoa itu mengubah kita, mengubah cara pandang kita. Yang setuju katakan amin. Berdoa bisa membuat engkau menjadi lebih kuat. Mengapa demikian? Saya kasih begini. Pada saat engkau berdoa, sebenarnya pada saat itu engkau sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Saat engkau berdoa dan menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan, Tuhan hembuskan nafasnya, kekuatannya ke dalam dirimu. Dia kasih, itu adalah akses Tuhan untuk memberikan engkau kekuatan, untuk memampukan engkau melewati pergumulanmu. Makanya berdoa. Berdoa itu bukan hal terakhir yang harus kita lakukan, tetapi hal pertama yang harus kita lakukan dalam setiap situasi, dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan yang kita alami. Berdoa. Pada saat engkau berdoa, engkau mengibarkan bendera putih kepada Tuhan. Engkau menyerah, Tuhan, saya menyerah Tuhan. Engkau yang punya acara, silahkan lanjutkan. Saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu tandanya engkau berdoa. Berdoa engkau memberikan Tuhan waktu untuk bekerja. Berdoa membuat Tuhan mengerti keadaanmu. Berdoa membuat Tuhan memberikan kekuatan baru.
Yakub melakukan hal yang sama. Dia berdoa menyerahkan seluruh usahanya ke dalam tangan Tuhan. Dan perhatikan, setelah Yakub berdoa, dia tidak berhenti dengan doanya. Apa yang dia lakukan? Ia juga bekerja. Saya selalu mengajarkan di setiap kali khotbah saya bahwa di dalam iman Kristen kita ada dua hal, ada saving grace, ada living grace. Saving grace atau anugerah keselamatan, engkau tidak berbuat apa-apa di dalamnya. Tapi saat sudah engkau masuk di dalam keselamatan, ada yang namanya living grace. Living grace itu anugerah kehidupan. Nah, di dalam anugerah kehidupan itu ada bagianmu yang harus engkau lakukan. Ada bagian atau part atau ada sesuatu yang harus engkau lakukan. Sama seperti Yakub, setelah ia berdoa, ia juga berdoa. Ia punya bagian untuk dilakukan. Kejadian 32 ayat 14 di ayat dari 13 sampai 14 yang ngomong gini. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Nah, kalau kita baca dari ayat 14 sampai ke 16, yang diberikan kepada Esau itu sebuah strategi. Jadi dia tidak hanya berdiam diri, dia juga ikut berkorban. Dia punya sesuatu apa yang harus dilakukan. Dia lakukan bagiannya. Dan kalau kita lihat apa yang diberikan oleh Yakub kepada Esau itu semuanya dagingnya, lemaknya. Karena yang diberikan di sana gini, yang diberikan kambing, tetapi yang lebih banyak betinanya. Kenapa? Karena betina yang mengeluarkan anak kan gitu. Enggak pernah ada kambing jantan mengeluarkan anak. Kemudian domba juga betinanya lebih banyak. Unta juga, bahkan yang masih menyusui seanak-anaknya diberikan. Lihat, pada saat engkau berdoa, engkau juga perlu melakukan bagianmu. Kejadian 32 ayat 14 sampai 21, Yakub merencanakan sesuatu. Punya strategi. Yakub berani berkorban juga. Nah, ini yang orang Kristen gak mau. Kadang-kadang hanya doa doang, tapi giliran berkorbannya tidak mau. Harusnya kita kayak Yakub. Yakub ini berkorban, dia kasih hartanya, dia kasih ternaknya. Mungkin bisa lebih setengahnya dari apa yang dia dapatkan sama Laban. Kenapa? Dia kasih puluhan, ratusan ekor kalau di total-total. Yakub merencanakan sesuatu dan dia berani berkorban. Dia pakai semua. Kemungkinan terburuk apa? Oh iya, kalau nanti misalkan diserang, biar ini gerombolan yang pertama dulu diserang, berarti yang lain bisa lari. Dan yang menariknya lagi, nanti Yakub di tempat Yakub ada namanya Sungai Yabok. Jadi diseberangkan dulu keluarganya ke Sungai Yabok, baru Yakub ada nanti di depan. Dia atur sedemikian rupa pakai strategi. Bukan orang yang sembarangan memukul, makanya Paulus ngomong, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku punya tujuan. Dia punya strategi, hal yang sama yang dilakukan oleh Yakub. Dia punya strategi. Perhatikan. Dalam pergumulan kita, Allah menjawab doa-doa kita dengan mengajar kita juga untuk berani berpikir, untuk berani cekatan, untuk berani berusaha dan mengatur perkara-perkara yang kita hadapi dengan bijak, dengan hikmat Tuhan. Ini berarti saat engkau mengaku orang beriman, saat menghadapi persoalan, engkau tidak hanya cukup berdoa. Engkau tidak boleh pasif, melainkan juga bekerja, melakukan sesuatu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan hanya berdoa, melakukan sesuatu dengan hikmat Tuhan. Makanya saat engkau berdoa, mintalah hikmat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan saat kita menghadapi pergumulan. Makanya Yakobus 1 ayat 5 ngomong begini. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ada tanda kurungnya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Perhatikan, Yakobus 1 di ayat sebelumnya dia berbicara mengenai melihat masalah sebagai suatu berkat. Caranya gimana? Berdoa minta hikmat Tuhan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Berdoa minta strategi dari Tuhan. Betul, Tuhan nanti yang akan menyelesaikan, tapi engkau juga punya bagian. Saat kita hidup di dalam living grace, anugerah kehidupan kita, anugerah yang memampukan kita, selalu ada bagian kita yang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Oleh karena itu, jangan jadi engkau orang yang pemalas. Jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang berpendidikan, jadilah orang yang punya strategi. Jadilah orang yang mampu berpikir, mampu menganalisa masalah.
Saat engkau mampu menganalisa masalah, engkau menjadi orang yang solving problem. Orang yang bisa solving problem di dunia kerja itu paling banyak dicari. Dan orang di dunia kerja paling bayar mahal untuk orang yang solving problem. Kalau engkau datang ke kantormu hanya melakukan hal yang SOP, tapi engkau nggak pernah menjadi sebuah solusi di sana, engkau akan rata-rata air, nggak kelihatan sama siapapun. Tapi saat engkau menjadi seorang yang bisa menyelesaikan masalah, engkau akan dicari orang. Saya ngalamin. Di kantor saya yang tahu setting-setting untuk live, dulu kan kita zaman pandemi ya, setting live, lalu kemudian harus hybrid acaranya, jadi harus setting alatnya, alat-alatnya tahu ini, cuman saya yang tahu. Jadi setiap kali ada masalah, saya dipanggil, walaupun saya mau FWFH, pasti saya dipanggil ke kantor. Nah kenapa? Kita bisa menjadi orang yang menjadi bagian dari solusi, bagian dari pemecah masalah. Nah saya mengajak kita semua di tempat ini, adik-adikku kalian semua yang baru mungkin akan lulus atau mungkin sedang bekerja. Mintalah selalu hikmat Tuhan, supaya apa? Engkau bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah dimanapun engkau berada. Yang setuju katakan amin. Saat ada pergumulan engkau hadapi, tapi engkau memiliki hikmat Tuhan, engkau menjadi orang yang solving problem. Kita tidak usah capek-capek mengangkat diri kita, Tuhan yang akan mengangkat kita, amin. Dan pada saat Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang sanggup menarik kita ke bawah. Lagu tadi menarik sekali, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, tetapi Tuhan yang bela. Jadilah orang yang solving problem. Termasuk gini, setelah Yakub mengungsikan seluruh keluarganya ke seberang sungai Yabok dengan harapan kalau terjadi apa-apa keluarganya selamat. Kemudian apa yang terjadi? Yakub menjadi seorang diri. Nah, di sini yang menarik. Kemudian datang seseorang yang kita nggak ketahui dari mana, tiba-tiba bergulat dengan Yakub. Dikatakan di situ bergumul, tapi sebenarnya kata aslinya itu bergulat. Mereka bergulat semalam-malaman. Nah gini, malam di sana itu orang nggak bisa saling lihat muka, gitu ya. Makanya bergulatnya malam. Makanya waktu nanti ceritanya waktu sudah mau pagi, mereka harus suruh berhenti. Biarkanlah aku pergi, kata orang itu, karena sudah pagi. Yakub nggak mau pergi. Nah menariknya begini, waktu mereka bergumul, ya, orang ini memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha Yakub terpecok. Artinya terpecok itu keluar dari posisinya, sehingga Yakub menjadi pincang. Di sisa hidupnya, itu di pincangnya itu sisa hidupnya, dia pincang. Pada saat pagi hari orang itu mau pergi, kemudian Yakub berkata, enggak, kamu nggak boleh pergi. Yakub minta berkat dari orang itu. Nah sebenarnya begini, dari kejadian ini Yakub sadar dengan siapa dia bergulat. Dia tahu siapa di hadapannya, makanya Yakub minta berkat. Makanya nanti di ayat di Kejadian 32 ayat yang ke-30, aku telah berhadapan muka dengan malaikat Tuhan. Ya, karena begini, zaman dahulu kalau misalkan berhadapan muka dengan malaikat Tuhan itu dianggap seperti berhadapan dengan Tuhan sendiri. Atau kita bilangnya bahasa teologinya teofani, penampakan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang bergulat dengan Yakub. Kejadian 32 ayat 8 dikatakan, waktu Yakub meminta berkat, ada hal yang unik. Orang yang bergulat itu malah tanya balik pada saat dia minta berkat. Namamu siapa Yakub? Dan perhatikan ayat 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya di sini. Yang menarik begini, menurut Anda, menurut kita semua, apa sih kemenangan Yakub? Gini, logikanya begini. Pada saat kita berantem, kalau kita masih muda, kita berantem atau kita nonton mixed martial art ya, WWF gitu atau MMA gitu. Kira-kira kita tahu yang menang itu dari berapa banyak orang itu bonyok, betul? Kalau dia memar-memar apa semua kita yakin, wah berarti yang memar-memar ini kalah nih. Ini pasti kalah dikit lagi nih. Tetapi orang yang nggak kenapa-napa, kita anggap dia pemenang, betul? Tetapi aneh di sini kalau yang dipukul siapa? Yakub. Yakub yang pincang, tetapi dikatakan dia menang. Aneh ya? Yakub dipukul pangkal pahanya, tetapi yang state bahwa dia menang itu malaikat Tuhan. Engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia, tetapi engkau menang. Manusia kadang-kadang melihat itu dari sebanyak berapa banyak kita terluka. Nah, tetapi Tuhan ternyata tidak seperti itu. Nah, dalam kejadian ini harusnya yang terluka adalah Yakub.
Dan mengapa dipukul di pahanya? Kenapa dipukul di pahanya? Yakub, makanya saya ceritakan tadi tentang Yakub. Apa yang Yakub lakukan sepanjang hidupnya? Dia menjadi seorang pelarian. Makanya dipukul pangkal sendi pahanya supaya apa? Dia enggak menjadi seorang pelarian lagi. Dia berani hadapi Esau. Sebenarnya ada beberapa penafsir ngomong begini, Yakub kalau tidak dipukul sendi pangkal pahanya, dia akan lari lagi. Dia akan takut. Dia pergi. Enggak berani ketemu Esau. Makanya dia bergumul. Dipukul pangkal pahanya merupakan kekuatan dia untuk lari sepanjang hidupnya. Dipukul supaya dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia menyerahkan apa yang dia punya di hidupnya. Perhatikan bahwa dalam pergumulan kita, dalam kesesakan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kesesakan itu, pergumulan itu merupakan alat yang paling efektif untuk membentuk karakter kita. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi, pergumulan, kesesakan, penderitaan yang engkau alami seringkali menjadi alat yang paling efektif oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Nah, mengapa karakter? Mengapa karakter yang penting di sini? Ingat, Tuhan lebih mementingkan karaktermu ketimbang berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dia lebih melihat karaktermu, karena begini, talenta yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya bisa membawa kita naik ke puncak. Tetapi untuk membuat kita bertahan di puncak itu, kita butuh yang namanya karakter. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan lebih senang membentuk karaktermu ketimbang mengangkat engkau ke atas lalu kemudian jatuh. Oleh karena itu, karakter pertama Yakub sebagai seorang pelarian dipukul sama Tuhan. Kamu gak boleh jadi pelarian lagi. Kamu harus berani karena engkau adalah pemenang. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu ada potensi besar dalam diri Yakub. Dia bisa menjadi pemenang. Ada karakter yang Tuhan ingin bentuk dari hidup kita. Mungkin juga pola pikir, mungkin juga cara berpikir, atau mungkin juga ada nilai-nilai yang kita anut yang selama ini Tuhan mau kita rubah. Karena banyak orang, terutama orang-orang tua, ya kan, pola pikirnya sudah lama. Ya maaf kata saya katakan gini, kadang-kala apa yang terjadi di masa lalu saat kita praktekkan di zaman sekarang sudah agak berubah karena sesuai konteks dan zamannya. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita harus sedikit open mind, melihat apa yang terjadi di zaman kita. Mungkin seringkali kita perlu meninggalkan beberapa nilai yang mungkin sudah berubah di zaman itu. Bukan nilai kebenaran, tapi mungkin ada beberapa nilai yang bukan sebenarnya nilai-nilai dasar dari Alkitab, tetapi harus kita tinggalkan. Supaya apa? Kita harus berubah, supaya up to date. Tuhan ingin rubah itu untuk sesuatu yang lebih baik. Kadang-kala dia hancurkan pola pikir itu, dihancurkan nilai itu, supaya kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kalau engkau saat ini mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk di dalamnya ketemu sama orang yang nyebelin, termasuk di dalam ketemu orang yang bisa menguras kesabaranmu, Tuhan berarti sedang membentuk engkau. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada karakter yang Tuhan ingin bentuk. Itu semua Tuhan izinkan terjadi agar karaktermu terbentuk dengan baik. Makanya kalau kita ketemu sama orang yang nyebelin, ingat Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa yang ditajamkan? Karaktermu. Kalau engkau berdoa di tempat ini, Tuhan jadikan kami orang yang sabar. Begitu keluar, kau akan kenal dengan orang yang nyebelin banget. Bukankah doamu sudah dijawab? Betul? Saat engkau minta, saya bisa mengampuni Tuhan, engkau akan disakiti. Betul? Supaya engkau lebih belajar mengampuni. Nah, karakter adalah sesuatu yang penting. Keahlian, talentamu bisa membuat engkau terkenal, tetapi karakter akan membuat engkau dikenang sepanjang masa. Nah, ada sebuah cerita yang menarik. Di sini yang pelihara anjing selain Buras siapa ya? Buras pelihara anjing. Ya, saya juga pengen, cuman saya takut megangnya gitu ya. Jadi enggak pelihara. Nah, ada sebuah cerita, mungkin kita semua sudah mendengar, ada sebuah cerita di tahun 1923 di Jepang. Ada seekor anjing dan seorang profesor di tahun 1924 namanya Hachiko. Anjing ini namanya Hachiko. Profesornya namanya Profesor Ueno. Nah, Profesor Ueno ini, dia waktu si Hachiko umur 1 tahun, dia sering bergaul dengan Hachiko, dan selama setahun Hachiko dalam masa pertumbuhannya sangat dekat dengan Profesor Ueno. Bahkan suatu kali waktu Hachiko kedinginan, Profesor Ueno ambil dia dari luar
dimasukkan dalam rumahnya dan dia tidur bareng. Sampai saking dekatnya, setiap pagi Profesor Ueno saat dia pergi ke kampusnya melewati stasiun Shibuya, diantar sama si Hachiko ini. Jadi pada pagi-pagi dianterin, pulangnya sekitar jam 3, si Hachiko juga jemputin lagi. Berlangsung lama, hampir setahun lebih. Si Hachiko ini menemani sang profesor. Nah, tetapi kemudian setelah setahun itu, ternyata si profesor meninggal di kampusnya. Pada saat dia mengajar, dia meninggal dan Hachiko nggak tahu kalau dia meninggal. Apa yang terjadi? Si anjing ini hampir selama 9 tahun, 9 tahun 9 bulan, dia nungguin profesor itu. Jadi setiap pagi dia tungguin, datang ke tempat stasiun Shibuya itu. Kemudian jam 3 dia balik lagi. Saking karena orang-orang sering lihat dia di situ, ditanya-tanya, ini anjing dari mana? Ada yang kasih makan. Lalu kemudian ada yang ingat, oh ini anjingnya profesor itu. Yang ngomong. Lalu kemudian cerita ini tersebar kemana-mana. Singkat cerita, kisah Hachiko menyebar dan orang mengerti akan yang namanya karakter kesetiaan. Bayangkan, karakter kesetiaan didapatkan dari seekor anjing. Dan akhirnya apa? Cerita ini sampai sekarang menyebar. Bahkan si Hachiko dibikinkan patungnya di stasiun Shibuya. Bahkan ada gerbangnya namanya gerbang Hachiko. Bayangkan, kenapa? Karakter kesetiaan dia pegang. Itu membuat dia menjadi seorang legenda, menjadi seekor legenda kalau ini ya, seekor legenda. Ya. Dan biasanya tahu enggak, di patung anjing Hachiko itu, kalau pasangan muda-mudi mau melamar istrinya, itu di patung itu melambangkan apa? Kesetiaan. Jadi yang muda-muda kalau mau ini boleh ke sana nanti, stasiun Shibuya. Ya, boleh. Nanti tanya sama Bu Ros harganya berapa karena sering ke sana gitu. Stasiun Shibuya. Dan menariknya lagi, 2 tahun lalu, karena kan anjingnya kan satu nih, sedih banget gitu kelihatannya. Dibuatkan lagi satu patung, di depannya itu ada profesornya sedang berdiri di depan begitu. Jadi sekarang ceritanya happy ending. Akhirnya ketemu sama profesornya sama si anjing. Tetapi apa cerita dari ini? Kita lihat bahwa karakter itu yang bertahan lama. Itu yang orang ingat, bukan talentamu, bukan kalianmu, karaktermu. Kalau kita bicara tentang Messi, Lionel Messi, bagaimana karakternya? Menjadi seorang pemain bintang. Tidak pernah ada skandal apapun dalam kehidupannya. Sampai sekarang dia dikenang karena sudah pegang Piala Dunia. Bukan keahliannya saja, tetapi karakternya di luar lapangan membuat dia menjadi seorang legenda. Hal yang sama Tuhan mau dalam kehidupan kita. Agar kesesakan, pergumulan yang terjadi bisa dipakai Tuhan secara efektif untuk membentuk karakter kita. Apapun karakter itu, entah kesetiaan, entah itu kesabaran. Kita mau, Tuhan mau apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Membuat karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya katakan gini, kalau karakter Kristus itu sabar, lalu kita yang mengaku sebagai anaknya dan memanggil dia Bapa, apakah kita sudah menjadi pribadi yang sabar? Kalau Kristus itu setia, lalu kita yang mengaku sebagai anaknya dan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, apa engkau sudah setia terhadap perkara kecil yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Perhatikan, pengembangan karakter sangat Tuhan perhatikan, sangat Tuhan pedulikan. Karena itulah alat yang paling efektif. Pergumulan adalah alat yang paling efektif untuk membentuk karakter kita. Saat karaktermu dibentuk oleh Tuhan, engkau akan menerima sebuah janji. Kejadian 32 ayat 8 dikatakan, waktu Yakub meminta berkat, namamu tidak akan disebut lagi sebagai Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali Tuhan merubah nama seseorang tokoh di Alkitab, itu artinya dia memberikan kehidupan yang baru. Dia memberikan karakter. Di situ ada karakter dibangun yang baru yang Tuhan lihat dari diri Yakub. Pergantian nama yang Tuhan berikan selalu mengarah ke status yang baru. Seperti halnya apa? Abraham menjadi Abraham. Pergantian nama Yakub menandakan pemulihan Yakub sebagai seorang yang dulunya pelarian menjadi seseorang yang berani menghadapi pergumulan atau kesesakan. Nama Yakub artinya tumit atau tukang tipu. Jadi konotasinya kata Yakub itu adalah tumit yang berkonotasi kalau bahasa aslinya itu penipu. Diganti menjadi nama Israel yang artinya apa? Bergumul dengan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir. Itu nama arti kata Israel. Bergumul sampai dengan akhir.
Arti kata Israel juga artinya Allah menang atau pangeran Allah. Bayangkan, sejak nama Yakub diganti menjadi Israel, maka sejak saat itu Yakub tidak menjadi seorang pelarian. Dalam hidupnya Yakub tidak pernah lagi menipu. Ditipu yes, karena waktu Yakub punya 12 anak, dia ditipu sama anaknya yang 11, 10 mengenai perihal tentang si Yusuf. Ditipu. Di ayat berikutnya dikatakan 30 ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Perhatikan kalimat terakhir. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Setelah diganti namanya, Tuhan memberikan berkatnya kepada Yakub. Yakub bertanya kepada orang yang bergulat kepadanya, siapa namanya? Artinya apa? Begini. Seringkali untuk engkau mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan itu, engkau harus ngalamin dulu, baru tahu namanya, betul? Ngalamin Tuhan dulu, ngalami pertolongannya, baru engkau bisa tahu namanya. Contoh siapa? Abraham. Abraham karena dia mengalami penyertaan Tuhan, dia manggil Tuhan dengan kata El Shaddai. Tuhan ingin juga setiap kita, engkau harus mengalami Tuhan, baru bisa engkau mengenal lebih dalam mengenai Tuhan. Membaca Alkitab hal yang penting, tetapi ngalamin kehidupan bersama Tuhan akan membuat engkau lebih dalam. Oleh karena itu Yakub bergumul dulu, baru dia tanya namanya. Ya kan, kalau kita berantem sama pencuri, weh siapa namamu pencuri, siapa namamu, kan begitu. Tapi ini kebalikannya, bergumul dulu, baru tanya nama, kan begitu kan. Kalau kita berantem sama orang, kita kan cari tahu ini siapa yang bisa ditandai ini namanya atau siapa begitu. Misalkan mereka berdua, panggil namanya yo, oh berarti namanya yo, kan begitu. Tapi ini enggak, dia mau bergumul dulu. Oleh karena itu Yakub mengalami dulu, baru kemudian dia mau kenalan. Karena saat pengenalanmu akan Tuhan menjadi lebih dalam, maka di kalimat selanjutnya, saat engkau mengenal Tuhan lebih dalam, engkau mengalami Tuhan lebih dalam, maka diberkatilah Yakub. Maka di situ ada berkat Tuhan, maka di situ engkau akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan bahwa pergumulan yang engkau alami saat engkau melakukannya di dalam Tuhan, itu bukan menjadi kutuk, itu akan menjadi berkat. Tahu apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi setelah pergumulan itu? Yakub berubah, dia berani menghadapi Esau yang datang dengan 400 orang. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini, Yakub pun melayangkan pandangnya. Ini kejadiannya sudah pagi, orang itu pergi, kemudian Yakub pagi-pagi hari, Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel di paling ujung beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, perhatikan, dan ia sendiri siapa? Yakub berjalan di depan mereka. Yakub sujud di depan Esau. Dia berani menghadapi, dia tidak lagi di paling belakang, dia kemudian maju di paling depan. Karena apa? Dia sudah tahu ada berkat Tuhan dalam hidupnya, ada pergumulan yang dia sudah menangkan di hadapan Tuhan, dan dia berubah menjadi orang yang berani. Karakternya berubah. Perhatikan bahwa pada saat Yakub mengalami kejadian ini, pada saat Yakub harus berhadapan dengan Esau, seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan tidak kemudian muncul dalam mimpi Esau? Atau kemudian Tuhan tiba-tiba mengirimkan saja pasukannya supaya bunuh semua Esau? Atau kemudian mengingatkan Esau supaya jangan menyentuh Yakub? Perhatikan, Tuhan tidak pernah membelokkan Yakub atau Esau atau tidak mengizinkan mereka bertemu. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja Tuhan tidak merubah kondisi keadaanmu seperti halnya Yakub yang harus rekonsiliasi dengan Esau. Tetapi melewati pergumulan itu Tuhan mau merubah engkau dan saya, sama seperti Tuhan merubah Yakub, memulihkan Yakub menjadi orang yang berkenan kepadanya. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, setiap pergumulanmu akan membuat engkau menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena setiap pergumulanmu, engkau akan menerima berkat, dan berkat itu adalah janji Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak pernah rubah keadaanmu, dia merubah engkau memiliki karakter yang kuat. Yakub saat diberkati oleh Tuhan, perhatikan, Yakub pada saat diberkati oleh Tuhan, Yakub mengerti bahwa Tuhan ada di pihaknya.
Dia menjadi seorang yang berani, bukan menjadi seorang pelarian. Tetapi perhatikan, saat Yakub diberkati oleh Tuhan, Yakub malah harus melepaskan sebagian besar hartanya, diberikan kepada Esau. Mengapa Yakub berani melepaskan sebagian besar hartanya, apa yang didapatkan selama 20 tahun? Tahu kenapa? Karena dia memiliki sumber berkat. Bukan berkat yang dia incar, dia menjadi pemilik sumber berkat itu. Engkau dan saya saat engkau menang, engkau memiliki sumber berkat itu. Engkau memiliki Tuhan yang maha besar itu. Oleh karena itu jangan takut lagi, hadapi itu karena Tuhan bersama dengan engkau. Yang setuju katakan amin. Berkat Allah tidak selalu berbicara tentang materi atau kekayaan yang banyak. Tetapi berkat Allah berbicara tentang merubah karaktermu menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, menjadi lebih kuat, dan memiliki karakter serupa dengan Kristus. Saya minta pemain musik ke depan. Sehingga suatu saat nanti, saat engkau diberikan kepercayaan untuk diberikan kekayaan berupa materi ataupun apapun juga, karaktermu dapat menjadi penopang dan engkau tidak jatuh, bahkan membuat engkau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saat engkau menang melalui pergumulan, engkau sudah memiliki sumber berkat, sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Perhatikan, saat engkau tahu bahwa engkau memiliki sumber segalanya, setiap engkau yang hadir saat ini, saat engkau mau menabur, engkau memiliki mental sama seperti Yakub. Engkau memiliki Tuhan yang adalah sumber segalanya, sehingga engkau tidak ragu-ragu untuk menabur bagi pekerjaan tangan Tuhan. Setuju katakan amin. Saya mau kita semua jemaat GBI Komeni, kita bantu adik-adik kita dalam mereka pencarian dana. Ingat, kita punya Tuhan yang adalah sumber segalanya. Kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Pujian ini dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut Yesus
Tuhan bercerita tentang suatu hal. Ada sebuah cerita di suatu kerajaan. Saat itu rajanya ingin memberkati rakyatnya. Hal yang unik yang dilakukan adalah di tengah jalan dia bikin sebuah lubang. Dia kasih masuk di situ sertifikat rumah, harta kekayaan, emas ada di situ. Tetapi di atas lubang itu tuh dia taruh sebuah batu yang besar. Yang kalau orang harus ngangkat harus usaha lebih banyak. Dan raja itu taruh itu di tengah jalan. Keesokan paginya banyak orang lewat, dia tendang banyak orang lewatin batu itu, dia cuma tendang saja, dia cuma umpat-umpat saja batu itu. Siapa yang taruh batu di sini? Tetapi ada seorang pemuda, seorang yang tulus. Dia melihat bahwa batu ini menghalangi orang jalan. Dengan sekuat tenaga, dengan peralatan yang dia punya, dia goyang itu batu. Pada saat goyang itu batu, dia melihat di dalam kedalaman batu itu ada sebuah tulisan untuk setiap orang yang menemukan ini dari rajamu yang memberikan engkau seluruh apa yang ada di dalam sini. Singkat cerita, pemuda itu menjadi seorang kaya. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Pemuda ini berani menghadapi pergumulannya. Dia berani mengambil bagian dalam setiap pergumulan yang Tuhan berikan, dan dia mendapatkan berkat di sana. Setiap kita manusia, setiap kita, engkau yang ada saat ini, engkau tidak lepas dari masalah. Jangan engkau hindari ke kanan atau ke kiri, hadapi, karena di balik itu ada berkat Tuhan yang melimpah buat kehidupan kita. Kita mau malam hari kita belajar pembentukan karakter kita menjadi hal yang penting untuk Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita, karena karakter kita yang membuat kita bertahan di puncak. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus dikatakan kau lebih tahu, oh, lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kita mau lebih lagi, katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari sambil angkat tanganmu katakan, kau lebih. Amin. Yes. Amin. Hanya Yesus Tuhan, Engkau kuatkan kami saat kami menghadapi pergumulan. Kami tahu bahwa pergumulan kesesakan adalah sesuatu yang membentuk kami, membentuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Karena saat kami serupa dengan Kristus, kami tahu kami sudah dekat dengan Engkau, Tuhan. Di hadapan kami tersedia perjamuan kudus sebagai tanda bukti persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan. Mari Engkau setiap yang hadir di tempat ini, mari Engkau mengaku dosamu, Engkau menyembah Tuhan. Biar Engkau layak menerima perjamuan kudus ini.
Haleluya, haleluya. Mari kau berdoa setiap engkau di tempat ini. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Mari sembah Dia. Mari sembah. Yes. Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu Tuhan. Segala yang kami perlu. Engkau yang melayakkan kami bersekutu dengan dalam. Oh haleluya. Mari kau mengaku dosamu, biar kau dilayakkan menerima perjamuan kudus. Amin, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Yes, haleluya. Ku mau berserah, ku mau bersyukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kau pelayan perjamuan. Saya undang ke depan. Ibu Gembala, silakan ke depan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian sambil menerima perjamuan kudus, tetap dalam sikap menyembah. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadi, katakan sukacitaku penuh.
Kristus yang ada di tangan kita. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu dengan Engkau. Kiranya tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kita saat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini, namun sebelum itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya, kami yakini bahwa tubuh dan darah-Mu Tuhan telah menyatu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna atas hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan-Mu Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bangkit, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sehat, nyalakan hidup darinya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, suka nama Yesus.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita yang telah memberikan persembahan untuk kita bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat hidup kemenangan, salahkan dimuliakan dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kalahkan nama Yesus. Nama Yesus, namamu Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan itu firman Tuhan. Boleh kita sembah kita pada saat ini. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mempersilahkan teman-teman dari PMK Unhas untuk mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan kita. Saya persilakan. Ayo mari adik-adik di atas sini. Baik, beri tepuk tangan dulu buat teman adik-adik dari Permakaris. Melintasi langit biru bagaikan raja wali.
Dibawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. melintasi badai hidup, Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. melintasi badai hidup, Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. melintasi badai hidup, Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Permakis. Nah, oke. Ya, terima kasih. Ya, di bawah teman-teman dari Permakis juga sudah ada basar makanan dan kebetulan yang dibawa itu lauknya babi panggang, kecap sama babi-babi yang lain. Jadi jangan lupa di bawah diborong ya. Gitu. Babi-babian yang lain gitu.
ibadah sepekan yang akan berjalan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Pada pagi hari ini saya ada pengumuman tambahan mungkin. Shalom. Tuhan. Pada pagi hari ini kami sedikit sampaikan tentang kegiatan kita pada perayaan Paskah tanggal 7 ya. Hari Jumat tanggal 7 kemarin panitia non formal yang datang berkunjung ke lokasi dan kita sudah tinjau. Saya percaya bahwa tempat itu sangat representatif untuk kita hadir. Banyak kemarin yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau ke pantai, tapi kayaknya kalau untuk ke pantai saat ini tidak terlalu cocok. Saya juga kurang kemarin ya, jadi saya setuju. Nanti Mas Esra bisa ke saya, ini kan lagi musim puasa, jadi tak mungkin kita makan minum di sana karena banyak orang. Saya setuju dengan itu. Jadi kemarin ada inisiatif dari jemaat ya. Sebenarnya ibu-ibu kemarin yang ketuanya saudara. Ya, saya cuma membantu saja ini. Jadi kita sudah tinjau dan itu tempatnya cukup bagus, tertutup dan sangat leluasa untuk kita melakukan ibadah di tempat itu. Jadi suasananya nanti tidak ibadah saudara, tetapi hanya mungkin doa dan kita akan menikmati suasana keakraban kita. Jadi setelah ibadah nanti akan diumumkan jam berapa dan sekiranya secepat mungkin kita ke sana, karena kalau kita terlambat suasana saat ini sore sudah hujan. Jadi nanti suasananya tidak terlalu kita nikmati kalau kita telat ke sana. Jadi mungkin jam 11 kurang kita sudah ada di sana dan kita sudah mulai acara kita. Kita makan dulu terus kita menikmati acara kita. Nanti acaranya mungkin akan lebih banyak dipandu oleh Miss Lince. Dia sudah persiapkan kegiatannya. Ada banyak kegiatan yang akan kita lakukan di sana dengan hadiah-hadiah yang fantastis, saudara. Luar biasa. Miss Lince sudah siapkan. Jadi semua harus hadir. Ya, semua harus karena
suasana ini akan dibangun mengenai keakraban kita. Jadi semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja sampai orang tua. Kalau orang tua yang lututnya sudah sakit-sakit, nanti kita kasih kursi dan dia menonton saja. Ya, Oma ya. Nah, Oma kalau sakit-sakit kita siapkan kursi, dia nikmati anak muda yang ceria. Kemudian acaranya itu kita akan mulai sekitar pukul 10.30. Kita akan berkumpul di Pastori. Ya, yang tidak yang ingin pergi sendiri boleh. Jadi tempatnya itu di samping bandara, Pondok Haleluya namanya. Kalau kita masuk arah bandara, kita lihat sebelah kiri itu ada Rumah Toraja. Satu-satunya lokasi yang ada Rumah Torajanya. Yang lain Rumah Bugis. Ini cuma satu-satunya Rumah Toraja. Itu dia tempatnya. Kemudian masalah konsumsi. Konsumsinya yang tidak sempat masak di rumah boleh, pergi saja, tidak ada urusan. Jadi ibu-ibu sudah siapkan semua. Jadi kalau yang tidak sempat, apalagi kalau anak muda, saya yakin tuh susah bangunnya. Jadi pokoknya anak muda tetap pergi, tidak usah pikirkan hal-hal yang lain, hadir saja. Ya, sudah diatur sama ibu-ibu. Dengar sendiri apa percakapannya kemarin di videonya. Ya kan, sudah jelas di videonya, sudah ada percakapannya itu. Kemudian yang lain-lain pokoknya semua sudah disiapkan sama panitia yang kemarin. Panitia dadakan. Ya. Jadi semua harus hadir, kita senang-senang di sana. Kemudian kita bisa sampai malam kalau ada yang anak-anak muda, kalau bisa sampai orang tua sudah pulang masih tinggal. Ya. Ada yang dari Puri, saya dengar kemarin mau bakar-bakar ikan. Kayaknya Puri deh yang tanggung ikannya. Kalau dagingnya mudah-mudahan sentral tidak tutup, saudara. Kami yang tanggung dagingnya. Ya, mudah-mudahan tidak tutup. Kalau tutup bukan persoalan. Mudah-mudahan tidak tutup. Saya sendiri yang cari dan kita Mang Rarang. Kalau orang Toraja Mang Rarang tahu ya, Mang Rarang ya? Nah, Ibu Ros enggak tahu. Ya, jadi nanti kita akan nikmati betul suasananya. Saya yang dekat rumah di Sudiang, saya akan support. Kalau nasinya kurang kita masak lagi di rumah. Ya, karena kami rumah yang terdekat. Dan tempatnya ini dalam kota, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Karena dekat sekali. Ya, lokasinya dari kita jemaat paling dekat ke arah itu, jadi kita semua harus hadir. Pokoknya yang penting di sana suasana kebersamaan jemaat yang kita bangun. Adik-adik PMK juga yang bisa hadir, kalau bisa hadir ya. Ya, supaya lebih dekat dengan anak muda di sini. Dengan orang tua juga. Ya. Oke. Barangkali cuma itu, masih ada pengumuman tambahan mungkin dari Mas Esra. Yang ini saya cukup. Ibu. Sip, terima kasih, Tuhan berkati dan Tuhan tolong hari Jumat kita berdoa cuaca diberkati Tuhan dan kita boleh menikmati suasana Jumat Agung. Puji Tuhan. Oke, untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Bukan jam 9 pagi. Kita majukan 1 jam untuk ibadahnya. Saya mengundang bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mungkin yang berulang tahun sepanjang bulan ini, boleh maju ke depan. Bulan April boleh maju ke depan. Jemaat Tuhan mungkin ada dari kakak-kakak PMK yang berulang tahun. Ayo, yang dari kakak-kakak PMK boleh maju ke depan yang berulang tahun sepanjang bulan April. Boleh maju ke depan. Happy birthday. Umur panjang di tangan. Oke, saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Asik, berulang tahun. Onel.
umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you, happy birthday, birthday to you, happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berbahagia sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan, boleh kita beri salam kepada jemaat kita yang baru pertama kali ada pada saat ini. Kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bergabung lagi bersama-sama kami di tempat ini untuk kami datang beribadah kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saja untuk semua bangkit berdiri. Raja dalam kemuliaan, Tuhan bersuka, kami pun bersuka. Tiada Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya
besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi katakan, besar Allahku, nyanyikan besar. kami mau nyanyikan Kau besar Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar Dan ajaib Tuhanku. Benar Tuhan, kami mengakui Engkau besar selamanya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah hidup kami kekal selama-lama. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami merasakan ada kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah waktu yang indah ini boleh menjadi kerinduan kami senantiasa. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh merasakan lewat setiap puji-pujian kami. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Bahkan kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang berkarakter, orang yang senantiasa mempunyai karakter taat setia kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini, tetapi rangkul kami, peluk kami, agar kami boleh senantiasa mengutamakan hidup kami kepada Tuhan. Jangan membiarkan kami menjadi orang yang egois, tetapi raih kami dengan kehidupan yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami, agar kami boleh menjadi serupa dengan Yakub. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa membiarkan kami ego dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami boleh mencontoh Yakub Bapa. Kami boleh membawa setiap kehidupan kami, problema kami, untuk kami boleh datang di kaki-Mu. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan Tuhan adalah jawabannya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga sudah boleh menyatukan darah dan daging-Mu. Satukan darah dan daging-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memperbaiki setiap kehidupan kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sucikan hidup kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Agar kami boleh layak untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin memakai dia secara luar biasa. Tuhan mengurapi, memberkati kehidupan, pelayanannya, pekerjaan, bahkan rumah tangganya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu, WL, singers, pemusik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Engkau memperhitungkan segala, oh Tuhan,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kesuksesan, studi mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik anak-anak kami yang belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan Tuhan yang merindukan pasangan dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya, kami minta saat ini Tuhan akan memberikan pasangan yang seimbang bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga hamba-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan memperhitungkan mereka yang mempersembahkan kepada Tuhan pekerjaan buat Tuhan, khususnya Ibu Gembala di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan kesehatan yang ekstra buat Ibu di tempat ini Tuhan, agar boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan yang baru. Terpujilah namamu, Kau memberkati anak cucunya di mana saja mereka berada. Tuhan, Kau memberkati mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya, mulai tertinggi hingga terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai Bapak Presiden ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan roh sukacita, damai sejahtera, roh bijaksana dan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Khususnya kami berdoa buat kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami merindukan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Engkau berikan hujan pertobatan bagi kota Makassar Tuhan. Engkau berikan kami kebebasan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih terkekang, jiwa-jiwa yang masih jauh daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meraih mereka, Engkau menarik mereka kembali Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Kau memberkati Bapak Gubernur berserta jajarannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami ini Tuhan. Kami akan bersama-sama mengangkat doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan seumur hidup kita, dan kita akan melihat berkat itu turun atas setiap pribadi, setiap rumah tangga, dilimpahkan kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah menyampaikan doa kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. ibadah kedua. Puji Tuhan, saya menyampaikan bahwa jika jemaat Tuhan yang merasa kehilangan kunci motor Yamaha, boleh ke belakang, ada disimpan. Sekali lagi disampaikan bagi jemaat Tuhan, ada basar di bawah di tempat disediakan oleh kakak-kakak kita dari teman-teman kita dari Milenium. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa